sebelum kita bahas satu-satu ke 10 perintah itu, tolong tunjukkan juga mana Taurat versi Islam. Taurat versi Islam. Taurat versi Islam itu dari kalamullah yang kepada Nabi Musa. Bukan berbentuk buku atau gulungan. Aneh kalau Anda nyari bentuknya, mana Tauratnya bentuk buku? Enggak. Taurat itu bukan bentuk buku, goresan di loh batu. Kalau dicatatkan betul kata Anda. Yang kami maksud Taurat itu adalah yang dari Tuhan kepada Nabi Musa. Apa? Ketika Nabi Musa itu diutus, Tuhan semesta alam ada beberapa perintah kepada Nabi Musa. Nah, itu dulu poin-poinnya yang kami imani. Makanya kan di dalam Quran kami itu mempercayai Taurat, hukum Taurat. Nah, kalaunya masalah untuk syariat dari Yahudi 613 mespot, ya itu apa saja kan ada rinciannya. Cuma yang kita imani itu adalah perintah Allah atau perintah Tuhan semesta alam kepada Nabi Musa dengan beberapa poin. Ah, di situ ada juga di dalam Quran saya dijelaskan. Gitu. Oke. Ya, itulah yang menjadi persoalan, karena kalau dari kita berangkat dari Musa, saya akan bertanya, ada berapa Musa sih? Kalau saya rasa, dan Yahudi kalau ditanya pasti cuma satu. Nah, jelas. kalau yang ya kan? Nah, ini Musa, kalau ini satu, harusnya seluruh informasi, gambaran, keterangan termasuk Taurat itu harus sama. Ya, itu kalau saya rasa. Dan kalau berbicara Musanya ini yang dimaksud oleh adalah Musanya bangsa Yahudi, maka apa yang tertulis di dalam kitab Taurat mereka itulah seluruh gambaran tentang Musa dan apa yang dia terima dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah apa yang diterima Musa yang ada tertulis di dalam kitab Taurat mereka ini juga yang diimani di dalam Islam? Ini yang belum dapat jawabannya, bro. Silakan. Baik. Kira-kira bisa disebutkan gitu, ada berapa poin ya yang diturunkan kepada Nabi Musa, baik perintah maupun larangan dari hukum Taurat itu, ada berapa poin? Ah, itu dulu. Kalau yang masalah yang lain-lainnya bisa kita bahas di lain ayat. Masalahnya seperti itu. Dan kalaupun Anda meminta ibaratnya itu tersusun 1 sampai 10 tekstual di Al-Quran. Jelas Al-Quran bukan seperti itu. Karena Al-Quran itu menceritakan Nabi Musa pun di surah yang berbeda dengan ayat yang berbeda-beda. Ada di Al-Maidah, ada di Toha, ada di Quran surah As-Sof. Nah, banyak gitu. Nah, kira-kira apa saja poinnya? Oke. Jadi kalau dari versi Yahudi ya, karena Kristen itu nggak punya versi Taurat sendiri, nggak punya. Apa yang kami imani itu adalah apa yang menjadi pengetahuan di dalam pengetahuan orang Yahudi ya. Kalau kita bicara Taurat Musa, maka kita bedakan dua dulu nih. Atau kita pahami dulu nih, ada dua istilah untuk Taurat. Yang pertama kitab Taurat. Yang kedua hukum Taurat. Itu beda. Bahwa yang dimaksud kitab Taurat adalah Pentatuk, 5 kitab pertama Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan di bahasa Indonesia, walaupun di bahasa Ibraninya enggak. Ini dulu nih. Itulah Torah bahasa aslinya. Karena kitab suci itu kan Tanah, Torah, Neviim, Ketuvim. Kitab Torah, kitab para nabi, dan kitab tulisan atau kitab hikmat pengajaran. Nah, yang dimaksud kitab Torah 5 kitab Musa, bukan hukum Torah. Nah, yang kedua baru kita masuk ke hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada di mana? Adanya di 5 kitab Musa. Gitu penjelasannya secara runutnya dari awal sekali, sistematisnya seperti itu. Apakah ini juga yang ada di dalam iman Islam? Setahu saya itu seperti itu yang ada di dalam literatur dan iman Yahudi. Gitu, Sob. Oh, silakan. Gini. Sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 79, di situ dikatakan faqalallahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim
thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Maksudnya itu mereka memasukkan ideologi pemikiran mereka ke dalam kitab itu. Lalu dikatakannya hadza min 'indillah, ini dari Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Maka dari itu, jika dari kitab-kitab yang Anda sebutkan tadi terverifikasi di Al-Quran, maka kami percayai, kami imani bahwa betul itu adalah dari Tuhan semesta alam. Tapi kalau tidak terverifikasi oleh Al-Quran, maka kami berlepas diri tentang masalah itu gitu. Oke. Ya, itu menarik ya. Karena apa? Menariknya begini. Kalau dikatakan terverifikasi dari Quran, nggak mungkin. Karena Taurat itu sendiri adalah kitab yang berbeda. Ada di Yunus 94 atau di Al-Baqarah 79. Itu adalah kitab yang berbeda. Bahwa Quran bukan Taurat, Taurat bukan Quran. Itu dasar pertama kalau saya memahaminya. Dasar yang kedua, tak mungkin terverifikasi karena so far sepanjang saya pernah ngobrol dengan teman muslim, belum ada satupun di antara mereka yang pernah melihat apalagi membaca Taurat versi Quran. Jadi atas dasar dua ini nggak bisa diverifikasi, Suf. Karena secara rasionalnya, secara logikanya bagaimana memverifikasi yang nggak pernah kalian baca? Ini persoalan. Tapi kalau kita bicara Tauratnya Yahudi, itu jelas. Dan itu bisa dibaca. Bahkan kami punya bukunya. Kami masukkan lagi ke Alkitabnya orang Kristen sebagai kitab yang kami imani. Terlepas daripada masalah yang disinggung Yusuf tadi, ada tulisan tangan yang diubah-ubah seperti itu kan. Terlepas ya kalau itu maksudnya dituduhkan terhadap Tauratnya Yahudi, itu satu hal. Itu kita simpan dulu. Tapi kita harus sepakat dulu nih, Tauratnya Yahudi ada, Tauratnya Islam yang nggak pernah kita lihat. Jangankan kami, umat Muslim juga nggak pernah lihat. Gitu. Oke. Saya dari situ dulu ya, biar nggak terlalu panjang. Silakan. Baik. Jadi yang namanya Taurat itu tidak ada dua di muka bumi ini. Taurat yang dimaksud memang yang diturunkan kepada Nabi Musa. Makanya Nabi Musa diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi nggak mungkin ada dua Tauratnya. Berkaitan tentang masalah tidak mungkin kata Anda terverifikasi. Sekarang saya mau minta dari Anda, poinnya apa saja? Apa saja? Apakah ada verifikasinya dari Al-Quran atau tidak? Mari kita buktikan, kan gitu. Mungkin atau tidak terverifikasi. Kira-kira ada berapa poin hukum Taurat itu? Dan tolong disebutkan. Oke, jadi kalau saya ditanyain pertanyaan itu ya, isi nanti dulu. Jadi yang pertama saya akan jawab seperti ini, Suf. Menurut orang Yahudi, khususnya yang sekarang, karena kita hanya ketemu Yahudi yang sekarang, apakah mereka mengakui bahwa Taurat mereka itu sudah palsu, sudah dirubah-rubah, atau tidak asli? Saya bisa katakan, atau hampir dapat saya pastikan, 100% orang Yahudi tidak ada satupun yang akan bilang Taurat mereka tidak asli. Salah. Kenapa Anda sedikit salah. Kalau Anda ketemu Bang Billy mengakui bahwa Taurat itu telah diubah-ubah. Tuh. Oke. Billy berkata seperti itu, tapi kan Iya. acuan keyahudian itu kan bukan personal, bukan oknum. Apakah orang Yahudi, kelembagaan keyahudian mereka sebagai kepercayaan pernah mendeklarasikan pernyataan secara resmi seperti itu? Kalau deklarasi sepihak dari mereka nggak ada memang. Tapi kalau yang personal yang mempelajari seperti Rabi Topia Singer, Bang Billy, itu memang mereka akui pernah berubah. Ya, jadi balik lagi kalau saya menyikapin itu ya sama dengan di Islam, mungkin ada oknum-oknum atau pribadi-pribadi yang memiliki pandangan yang berbeda dari pandangan umum Islam, bahwa kita harus sepakat itu bukan pandangan umum. Kalau pandangan boleh berbeda, tapi kalau merubah kitab dalam Islam nggak bisa.
hal ini di dalam Taurat itu mereka memasukkan ideologi mereka gitu. Artinya pemikiran ditambahkan jadi ayat, dikatakan ini dari Tuhan. Makanya kami tidak kalaunya tidak terverifikasi melalui Al-Qur'an, maka kami tinggalkan hal itu gitu. Makanya kan saya minta sama Anda sebutkan berapa poin dari hukum Taurat itu yang pernah diturunkan perintahnya kepada Musa gitu. Oke ya, jadi oke, thank you. Jadi saya kembali lagi ya, karena kalau berbicara personal nggak bisa jadi acuan, Suf. Jadi acuan itu harus yang sifatnya resmi. Kalau personal atau oknum itu nggak bisa. Makanya saya minta tadi, kalau memang Yahudi mengakui secara sadar, secara pengakuan resmi, Taurat mereka sudah diubah-ubah, tolong tunjukkan linknya. Nanti akan saya baca. Tapi sepengetahuan saya, walaupun saya belum pernah cross check, tidak pernah ada Yahudi secara kelembagaan resmi mengakui Taurat mereka sudah dirubah-rubah. Ini dasar pertama. Tidak ada pengakuan. Dasar yang kedua, nah saya baru masuk ke isinya. Apa sih isi Taurat? Yaitu dia tadi yang saya sebut, kitab Taurat dan hukum Taurat. Apakah Yahudi tidak mengakui kitab Taurat Musa? Apakah Billy tidak mengakui kitab Tauratnya Musa? Apakah Billy tidak mengakui bahwa di dalam Taurat itu Elohim menciptakan Adam dan Hawa, lalu Elohim memilih Abraham, kemudian Elohim mengikat perjanjian dengan Abraham dengan anaknya Ishak bukan Ismail, lalu dari Ishak itu muncul bangsa Israel sebagai bangsa perjanjian, dan dari bangsa Israel itu muncul para nabi dan hukum Taurat. Ini rangkaian kitab Taurat. Itu Billy harus juga tolak. Karena kita berbicara dasarnya, fondasinya. Bukan cuma sekedar ada statement, ayat, atau kalimat yang dianggap tidak sesuai. Nggak bisa seperti itu, Sub. Kita bicara fondasi besar. Bahwa sekali lagi, sebentar. Saya rematch kembali ya. Bentar. Jadi maksud saya adalah, poin saya, kita bicara fondasi besar, bro. Bukan cuma sekedar perkataan atau kalimat ada yang tidak sesuai, yang nggak bisa. Bahwa fondasi besarnya adalah kitab Taurat dan hukum Taurat. Oke, poinnya apa? Gitu ya. Jadi itu. Nah, itu yang saya bahas. Tadi saya sudah di kitab Taurat, 5 kitab Musa. Itu rangkaiannya. Elohim menciptakan langit dan bumi, menciptakan Adam dan Hawa, lalu memilih Abraham menjadi orang yang sebagai orang pilihannya. Lalu dari Abraham, Elohim mengikat perjanjian dengan keturunannya, yaitu Ishak. Lalu dari Ishak muncul bangsa Israel, muncul para nabi, dan muncul hukum Taurat. Oh, salah. Kalaunya Abraham itu tidak diceritakan ketika Taurat itu muncul. Enggak. Abraham di zamannya itu belum ada Taurat. Di zaman Ishak belum ada Taurat juga. Ya, saya ulangi biar dapat ya. Saya coba pelan-pelan. Jadi kan saya bilang tadi, fondasi dasar dari kitab sucinya orang Yahudi ada 2 yang disebut Taurat. Pertama kitab Taurat, baru yang kedua hukum Taurat. Kita belum masuk ke hukum Taurat, Suf. Belum. Saya masih bicara kitab Taurat. Seperti yang tadi saya sebutkan, kitab Taurat itu adalah yang mereka sebut Pentateuch atau 5 kitab Musa. Di dalam 5 kitab Musa ini ada cerita, ada kisah, ada pengajaran. Itu yang menjadi dasar iman orang Yahudi. Apa itu? Elohim menciptakan langit dan bumi, menciptakan Adam dan Hawa, memilih Abraham sebagai orang pilihannya, lalu mengikat perjanjian dengan keturunannya yang bernama Ishak. Lalu dari Ishak muncul bangsa Israel, muncul para nabi, dan Tuhan menetapkan hukum di bangsa tersebut. Kalau itu terverifikasi di Quran ada itu. Ya maksudnya apakah Billy menolak itu? Harusnya tidak. Enggak, bukan itu. Ya, nah itu satu ya. Kan saya bilang ada 2 fondasi dasar. Jadi kalau tadi Yusuf bilang Billy menolak apanya? Apakah dia menolak kitab Tauratnya sendiri? Harusnya tidak, dan ternyata tidak. Yang kedua, apakah Billy menolak 10 perintah Allah dan hukum Taurat yang ada di dalamnya? Nah, saya nggak tahu. Enggak. Kalau Billy kita nggak bicara itu, kita nggak bicara Bang Billy lagi. Kita bicara hukum Tauratnya. Nah, 10 hukum kata Anda. Apakah ini juga didapat diverifikasi Al-Quran atau tidak gitu? Karena kan tolak ukur kami itu adalah Al-Quran. Oke, sudah.
Ya, saya lanjut lagi ya. Oke. Jadi kan kenapa tadi saya ke Billy? Karena kan tadi ada isu itu yang mau saya tepis dulu. Itu Ya yang mau saya udah. tepisin dulu. Itu poinnya gitu ya. Jadi artinya kalau kita sepakat Billy kita pindahin kembali ke belakang, maka saya kembali lagi kepada statement saya di awal, Suf, bahwa setahu saya Taurat itu cuma satu, sama dengan Yusuf, sepakat saya. Dan Taurat itu Taurat yang mana? Taurat yang diberikan kepada Musa. Musa itu ada berapa? Cuman satu. Musa yang mana? Setahu saya cuman Musa yang ada di bangsa Yahudi, bangsa Israel. Demikian juga Tauratnya. Itu yang menjadi pertanyaan tadi. Apakah Musa dengan seluruh kisahnya, dengan seluruh isi hukum Tauratnya, ini juga yang diimani di dalam Islam atau Al-Quran? Baru Ya kita bisa iyalah. lanjut, silakan. Karena kan nggak mungkin ada dua, kata saya. Itu lanjut, isinya apa gitu. Oke. Oke, kalau ternyata menurut Yusuf bahwa apa Taurat yang ada yang diberikan kepada Musa itulah yang diimani dalam Al-Qur'an. Nah, saya ada pertanyaan kecil-kecilan nih. Sunat di dalam Taurat Musa itu harus dikerjakan di usia 8 hari. Pertanyaan saya, apakah implementasi di dalam Islam sunat itu harus dikerjakan di usia bayi yang berumur 8 hari? Oh, enggak. Kalau sunat di Tidak. dalam Islam itu tidak mengikuti Yahudi, tapi mengikuti Ya. perjanjian kekal Abraham atau Ibrahim. Sesuai Quran surah An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim itu dia bersunat di masa tua. Gitu. Jadi makanya dalam agama Islam tidak ditetapkan hari ke-8. Enggak. Jadi jangan Anda kira bahwa sunatnya Islam itu ngikut Yahudi. Jangan, salah. Itu. Oke, ya, baik. Sudah. Kalau kalau sudah tolong bilang silakan karena saya nggak mau motong gitu kan biar kita rapi ya. Iya, Saya jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Dalam Islam bukan mengikuti adat istiadat Yahudi di hari ke-8, enggak. Tetapi sesuai perintah Allah, sunat itu mengikuti milah Abraham. Ya, silakan itu. Oke, thank you ya. Biar saya tahu kan nggak enak nih. Yusuf belum selesai saya potong kan nggak enak. Artinya berarti Yusuf secara tidak langsung berkata secara prinsipil sunatnya orang Yahudi bukan sunatnya Islam. Bukan secara prinsipil karena Elohim mengajarkan kepada Abraham bahwa bayi yang berumur 8 hari yang harus disunat itu sunnah. Itu perintah. Jelas tertulis di dalam kitab Tauratnya orang Yahudi. Tapi kan Yusuf tadi katakan secara prinsipnya itu nggak ada di dalam Islam, nggak berlaku 8 hari itu. Baik. Maka bagi Bentar saya nih- sedikit tanggapan saya tentang masalah itu. Kita TikTok aja biar nggak terlalu panjang. Jadi gini, kalau Anda katakan di hari ke-8, Abraham itu bukan hari ke-8 dia bersunat. Bukan. Orang-orang di sekitaran Abraham pun juga bukan hari ke-8. Hari ke-8 itu kan setelah turunan dari Tauratnya Nabi Musa dimasukkan ke dalam adat istiadat, betul nggak? Kan seperti itu. Nah, silakan lanjut. Ya, jadi Abraham jelas tidak mungkin berusia 8 hari karena perjanjian diikat oleh Tuhan mendatangi Abraham itu di usia 80-an tahun. Lalu di usia 99 Tuhan datang lagi untuk menegaskan di usia 100 tahun lahirlah Ishak, kira-kira seperti itu. Jadi jelas Abraham dan yang lain-lain yang sejaman dengan dia, segenerasi dengan dia nggak mungkin dibatasi dengan perintah sunat 8 hari. Tapi kita perlu catat baik-baik Kejadian 17 ayat 12. Di dalam Kejadian 17 ayat 12, Elohim berfirman, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Kesimpulannya apa? Abraham
memang tidak disunat 8 hari, tetapi hukumnya anak yang berumur 8 hari dan seluruh keturunan berikutnya harus menggunakan prinsip yang sama. Kalau tidak disunat 8 hari, malah melanggar hukum Taurat. Maka atas dasar itu, kalau di Islam anak-anak tidak disunat 8 hari, berarti secara prinsipil bukan Tauratnya yang orang Yahudi. Gitu, silakan. Ya, baik. Iya memang Bentar, Islam mungkin itu ini kita ini berapa round ini kita buat biar kita topiknya nggak usah terserah aja, terlalu ngalir banyak. aja, ngalir aja. Oke, 3 round lagi ya, 3 round lagi. Iya, iya, iya. Nggak selesai ya. Oke, silakan. Ya, oke. Jadi gini, Islam itu memang tidak mengikuti Yahudi. Enggak. Jadi jangan Anda samakan kalaunya Yahudi hari ke-8, Islam harus hari ke-8, enggak. Sunatnya itu tidak mengikuti Yahudi, perlu dicatat itu. Jadi prinsipilnya sunat Islam itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap Abraham atau Ibrahim, sebagaimana di dalam Quran. Nih ya, ada di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi apa? Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Abraham diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Jadi seperti itu. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Jadi, kalaunya prinsipil dari Yahudi sunat itu di hari ke-8, silahkan itu syariat Yahudi gitu. Karena syariat Islam beda dengan syariat Yahudi memang. Jadi seperti itu, perlu Anda tahu, silakan. Sebentar ya, saya kehilangan audio. Sebentar. Oke, Sob, tolong bantu info ini kedengaran? Tolong Yusuf. Ada, kedengaran, agak kecil sih. Ada. Oke, iya, oke. Ya, kadang-kadang saya mau kehilangan audio ya, nanti tolong dimaklumi aja. Jadi, ya itu makanya saya bilang tadi, artinya sederhananya bahwa Tauratnya yang dimaksud Yahudi itu bukan Taurat yang ada di dalam Islam. Bentar dulu, kita belum menyentuh Taurat. Tentang sunat saja. Belum menyentuh Taurat nih, kita bicara masalah Abraham. Ya, oke. Ya, jadi tapi kan itu kan ada di dalam kitab Tauratnya mereka. Kisah itu adalah di dalam kitab Tauratnya mereka. Jadi Taurat baik secara kitab atau apa yang diceritakan hukum perintah Tuhan kepada Abraham yang tertulis di dalam kitab Taurat mereka itu tidak sama dengan yang diimani di dalam Islam. Nah, sebentar. Selain sunat apa lagi yang Anda ketahui? Sebentar. Ini TikTok ini suka rese, suka minta konfirmasi. Sebentar ya, Sob. Sebentar ya. Ini loh, minta konfirmasi yang kalau yang kita sudah 1 jam itu loh. Sebentar. Ya, jadi sebenarnya begini ya, sebetulnya ini kan adalah materi yang sangat luas sekali gitu kan. Tapi lewat satu titik poin prinsipil, kalau tidak sepakat berarti memang tidak sepakat. As simple as that gitu kan. Terserah umat Islam memandangnya seperti apa. Tetapi kami yang membaca, dan saya akun juga orang Yahudi, nggak akan pernah bergeming atau menganggap perintah sunat di usia 8 hari itu bisa ditawar-tawar. Nggak ada satu Yahudi pun yang akan setuju. Jadi atas dasar satu itu saja, berarti Taurat yang dibawa Musa itu bukanlah Taurat yang ada di dalam Islam. Gitu, Sob. Jadi gini, saya nggak sepakat. Karena Taurat itu cuma satu kan gitu. Taurat yang dibawa Nabi Musa itulah yang dimaksud oleh yang ada di dalam agama Islam.
berkaitan tentang masalah syariatnya, syariat itu memang diturunkan oleh Tuhan dari zaman nabi-nabi itu dengan aturan sendiri-sendiri sesuai Quran surah Al-Maidah ayat 48 gitu. Setiap masanya para rasul itu diutus dengan mempunyai kaumnya. Kaumnya itu mempunyai aturan dari syariat nabi tersebut. Gitu. Makanya saya minta kepada Anda, apalagi poinnya selain sunat, karena itu termasuk di bagian syariat. Kalau bisa silahkan Anda langsung ke intinya, karena tinggal 2 kali match aja kan gitu ya. 2 kali match lagi kita bubar. Maka dari itu poinnya apa gitu dari 10 hukum tadi yang Anda sebutkan. Kalau jadi luar hukum, itu kayaknya syariat dari Yahudi bisa berbeda. Nah sekarang dari 10 yang Anda katakan tadi, itu apa saja gitu? Apakah ini juga dapat diverifikasi oleh Al-Quran atau tidak gitu? Nah, makanya poinnya yang kita cari. Silakan. Ya, jadi oke, thank you. So, ya. Jadi untuk tadi kitab Taurat saya sudah jabarkan walaupun cuma satu ya, karena memang kan materi ini kan saya bilang memang cukup luas. Tapi itu sangat prinsipil. Saya ambil contoh yang prinsipil saja. Bahwa perintah sunat itu prinsipil, itu harus 8 hari dan itu tidak diimani di dalam Islam. Berarti Tauratnya yang dibawa Musa yang dimaksud Yahudi bukanlah yang dimaksud oleh Islam atau Al-Quran menurut pendapat teman-teman. Yang kedua, saya masuk ke hukum Taurat ya, bahwa di dalam hukum Taurat yang 613 itu ada larangan-larangan dari pihak Elohim supaya tidak dikerjakan oleh bangsa Yahudi. Salah satunya, jangan makan unta, jangan makan kelinci. Ini salah satunya ya. Nah, setahu saya nih, atau silakan dijawab kalau saya salah, umat Islam itu nggak ada larangan jangan makan unta, nggak ada larangan jangan makan kelinci. Kalau benar pemahaman saya, berarti hukum Tauratnya pun tidak sama dengan yang dimaksud di dalam iman Islam. Silakan, Sob. Gini, kalau jangan makan unta, jangan makan kelinci, ya betul. Memang ada larangan makanan untuk Yahudi gitu. Kita kan umat Islam bukan Yahudi. Islam kan untuk hukum seluruh manusia. Bukan berarti karena syariat berbeda, Taurat yang dimaksud beda juga. Enggak. Taurat yang dimaksud sama. Makanya saya tidak membahas masalah 613 mespot seperti makanan larangan. Itu kan syariat dari Yahudi. Yang saya tanyakan, apa inti dari 10 yang Anda ucapkan tadi gitu, selain 613? Itu yang saya cari. Silakan. Karena apa? Membahas 613 itu terkait masalah syariat. Syariat Yahudi, syariat Islamnya jelas beda. Bukan berarti kitab yang dimaksud Tauratnya beda juga, bukan. Kitab yang sama memang. Oke, sorry, dari tadi saya putus. Ini suara saya agak kecil mungkin ya. Saya sementara. Halo, Sob. Iya, iya. Yusuf udah selesai? Udah selesai? Udah. Oke. Ini suara saya agak kecil ya. Mungkin saya cabut perangkat karena dari tadi bolak-balik no audio ya, biar nggak terganggu. Jadi ya, maka itu ya artinya apa? Bukan maksudnya orang Islam harus mengimani Taurat isinya seperti yang ada di dalam Tauratnya orang Yahudi. Tapi justru dari penjelasan Yusuf tadi, itu yang mau saya tegasin. Tauratnya Yahudi itu bukan itu yang diimani di dalam Islam. Nah, masihkah kita bisa berkata itu Taurat yang sama? Jelas tidak bisa. Ditambah lagi ada keambiguan atau ada dilema di dalam umat Islam sendiri. Apa itu dilemanya? Umat Islam sendiri nggak pernah melihat apalagi membaca Taurat versi yang dimaksud di dalam Quran. Nah, kalau kita mau komparasi data, ya Taurat yang dimaksud Yahudi seperti ini, tapi teman-teman Islam tidak punya data yang untuk dikomparasikan. Ini tentu mustahil untuk dilakukan.
Kenapa? Yang satu punya data, yang satu lagi tidak. Jadi kesimpulannya balik lagi, saya sederhanakan, itulah yang saya maksud dari awal tadi, ketika bertanya kepada Pak Dance, saya ingin tahu Taurat yang dimaksud Pak Dance seperti apa. Pak Dance nggak bisa jawab, tapi lewat penjelasan Yusuf tadi, saya menarik kesimpulan, Taurat Yahudi itu bukan Taurat yang kalian maksud. Gitu, bro, silakan. Aduh, jadi gini, bukan kayak gimana ya teman-teman, rupanya Pak Teo-nya nggak paham ya teman-teman. Yang kita bahas memang Taurat yang sama, bukan Taurat yang beda. Tapi kalau syariat itu berbeda, itu hal wajar. Mantul suaranya kenapa? Jadi kalau syariat itu berbeda, itu hal wajar, karena setiap masanya para rasul itu diutus kepada kaumnya dan mempunyai aturan sendiri-sendiri sesuai Al-Maidah ayat 48. Jadi kalaunya sunat di Yahudi hari ke-8, ya Islam yang ada juga sunat tapi bukan hari ke-8, bukan berarti Taurat beda. Enggak. Terus di Yahudi larangan makan unta. Di Islam tidak dilarang makan unta. Berarti Tauratnya beda. Bukan. Taurat tidak berbicara tentang masalah syariat seperti itu. Itu adalah pemecahan dari kitab-kitab yang ada di kitab Yahudi. Itu kan gitu aturannya di kitab Yahudi. Dan di aturan Islam seperti apa? Itu aturan Islam. Karena Yahudi dan Islam memang beda. Nah, yang kita bicarakan ini Taurat. Intinya apa gitu? Poinnya apa? Kata Anda ada 10. Nah, itu yang menjadi poin. Maka tolong disebutkan poinnya apa saja gitu. Apakah ini dapat diverifikasi oleh Al-Quran? Poinnya. Atau tidak? Kalau tidak dapat diverifikasi oleh Quran, berarti jelas Tauratnya beda. Karena poin intinya beda gitu. Kalau masalah yang samping-sampingnya, cabang-cabangnya kayak sunat, kayak makanan babi, unta, itu kan syariat aturan masing-masing. Gitu. Coba, Ya. apa aja 10 poin yang dimaksud? Silahkan. Ya, itu yang saya maksud tadi. Kita nggak bisa ngomongin itu. Karena apa? Kan berarti kita bicara komparasi data, perbandingan data. Saya bisa tunjukkan Tauratnya Yahudi. Pertanyaan, apakah Yusuf bisa tunjukkan Taurat versi Islam? Ini, jadi maksudnya, coba pahami, kita ini nggak bisa membahas itu. Karena di kami barangnya ada, di dalam Islam barangnya nggak ada. Gimana kita membahas, mengkomparasi antara data yang ada dan tiada, gitu loh. Baik. Sekarang saya mau tanya, Kristen punya 10 perintah Tuhan yang dari loh batu itu? Punya? Oke. Dari yang loh batu tidak punya, tapi kan Nggak punya juga berarti. Yang makanya kalau Anda nggak punya, jangan mengklaim punya gitu. Makanya poinnya apa? Anda mengklaim bahwa Anda punya, saya minta nggak ada. Makanya apa? Kalaunya yang dimaksud sama itu seperti apa isinya gitu. Anda mengklaim punya, menunjukkan nggak bisa. Lalu Anda menuduh saya nggak punya. Saya nggak punya, karena saya punya Quran, kan gitu. Anda katanya punya, mana loh batunya? Nggak punya juga Anda, berarti Anda nggak punya. Jangan mengklaim punya, karena itu milik Yahudi. Nah, sekarang kita bahas isinya aja gitu. Karena sama-sama nggak punya, apa? Blunder kan? Lah, gini ya, bukan ya, maksudnya yang loh batunya itu memang sudah tidak ada lagi. Tapi pertanyaan, apakah orang Yahudi tidak punya tulisan akan 10 perintah itu? Nggak ada. Nah, makanya 10 perintah itu apa isinya? Tulisan itu apa yang Anda ketahui? Punya nggak Anda tulisan dari loh batu itu di abad pertama? Mana gulungannya? Ya, itu yang saya maksud tadi, di dalam Tauratnya mereka. Di dalam Taurat mereka, di dalam kitab Keluaran, itu tercatat 10 perintah Tuhan itu tercatat. Iya, Di dalam apa Tauratnya poinnya? mereka. Pertanyaannya,
Ya kan, sebelum kita bahas satu-satu ke 10 perintah itu, tolong tunjukkan juga mana Taurat versi Islam. Taurat versi Islam. Taurat versi Islam itu dari kalamullah yang kepada Nabi Musa. Bukan berbentuk buku atau gulungan. Aneh kalau Anda nyari bentuknya, mana Tauratnya bentuk buku? Enggak. Taurat itu bukan bentuk buku, goresan di loh batu. Kalau dicatatkan betul kata Anda. Yang kami maksud Taurat itu adalah yang dari Tuhan kepada Nabi Musa. Bukan yang Anda maksud gulungan atau catatan. Enggak. Ya tapi kan begini kan, bukankah di dalam iman Islam, Injil dan Taurat itu dijuluki kitab? Kitab itu berarti sebuah tulisan yang dapat dibaca. Makanya berarti Anda salah memahami apa itu kitab. sebentar. Makanya di dalam Yunus 94, ketika Allah merasa jika Nabi Muhammad ragu akan apa yang diturunkan kepadanya yaitu Quran, maka beliau disuruh bertanya kepada orang yang akan membacakan kitab tersebut. Setahu saya, membaca berarti tulisan. Baik. Loh, itu loh. Ini kita menggunakan logika ya. Bentar. Kita TikTok aja. Anda membawa Yunus 94. Poinnya apa yang ditanyakan? Tahu nggak Anda? Bukan masalah apa yang ditanya. Saya ambil bentuk dasar. Gini. Makanya Al-Quran itu lengkap. Anda baca Yunus 94, baca ayat 90-nya. Yang ditanyakan di situ, betul nggak Fir'aun itu mengejar Nabi Musa sampai ke lautan? Kalaunya ragu-ragu, silahkan tanya kepada pemegang kitab sebelummu. Tauratnya Nabi Musa. Betul nggak Fir'aun itu mengejar Nabi Musa sampai ke lautan? Itu yang ditanyakan. Iya, tapi kan kita harus setuju. Nggak mungkin bisa dibaca kalau kitabnya nggak ada. Nah, Saya bacakan ya. Yunus 94. Sebentar, saya bacakan Yunus 94. Biar kita enak ya. Kita mainnya di data saja ya. Kita cerna pelan-pelan. Loh, kenapa nih? Kena pembatasan? iya, kena komen kamu, Suf. Ya iya. Heran juga saya. Kenapa itu? Wah, main report ini. Ini gimana? Mau turun dulu? Coba kita bubar dulu ya. Oke, Coba. oke. Ya udah, nanti kita sambung nextnya. Sambung, ya. Oke. Thank you, Suf. Sorry ya. Kena ini teman-teman, kena pembatasan saya nih. Alasan melanggar panduan komunitas, membuat penonton tidak nyaman, kena report.